Baik, perkenalkan nama saya Aquilia Sandra Tulasi dengan NPM 33210081. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS saya tentang filum protozoa, filum Platyhelminthes, dan Nemathelminthes. Filum protozoa merupakan mikroorganisme bersel tunggal yang banyak terdapat di dalam air laut, air tawar, tanah lembar, dan dalam tubuh organisme lain. Meskipun hanya terdiri dari satu sel dengan satu atau beberapa inti, ternyata protozoa memiliki susunan anatomi, fisiologi, dan tingkah laku yang sangat kompleks. Yang berikut ciri-ciri umum protozoa. Ciri-ciri umum protozoa yang pertama itu uniseluler atau tubuh protozoa terdiri dari satu sel yang memiliki semua fungsi kehidupan. Yang kedua eukariotik, memiliki inti sel yang jelas dan organel-organel sel. Dan yang ketiga heterotrof, sebagian besar protozoa mendapatkan makanan dengan memangsa organisme lain atau bahan organik, namun ada juga yang bersifat heterotrof atau dapat membuat makanan sendiri. Yang keempat, ada bentuk tubuh bervariasi, yaitu beberapa protozoa memiliki bentuk tubuh yang tetap, sementara yang lain dapat berubah-ubah. Yang berikut habitat. Habitat umum protozoa yaitu protozoa ditemukan di berbagai habitat, terutama di lingkungan perairan atau air tawar dan air laut, tetapi ada juga yang hidup sebagai parasit pada organisme lain. Dan yang terakhir ada reproduksi protozoa. Protozoa berproduksi secara aseksual atau pembelahan biner dan seksual atau konjugasi. Yang berikut karakteristik filum protozoa. Karakteristik filum protozoa yaitu yang pertama ukuran bervariasi, umumnya antara 10 sampai 200 nanometer. Yang kedua, reproduksi dapat berproduksi seperti aseksual atau pembelahan biner dan seksual atau konjugasi. Dan yang ketiga, alat gerak. Beberapa jenis memiliki flagel atau cambuk, silia atau rambut getar, atau pseudopia atau kaki semu untuk bergerak. Yang berikut ada sistem reproduksi filum protozoa. Sistem reproduksi pada filum protozoa melibatkan dua cara utama, yaitu reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembelahan biner, pembelahan multipel atau skizogoni, dan tunas. Reproduksi seksual terjadi melalui singami atau peleburan gamet atau konjungsi. Yang berikut alat gerak pada filum protozoa. Yang pertama, pseudopodia atau kaki semu, penjuluran protoplasma, sel yang digunakan untuk bergerak dan menangkap mangsa. Dan yang kedua ada silia atau rambut getar, rambut-rambut halus yang dapat digunakan untuk bergerak dan menggerakkan makanan ke mulut sel. Dan yang berikut ada flagela atau cambuk, tonjolan sel yang panjang dan digunakan untuk bergerak. Yang berikut ada contoh hewan filum protozoa beserta ciri-cirinya, yaitu yang pertama amoeba. Ciri-ciri amoeba yang pertama, bentuk tubuh tidak tetap, selalu berubah. Yang kedua, bergerak dengan pseudopodia. Yang ketiga, hidup di air tawar dan air laut. Dan yang keempat, dapat membentuk kista. Contoh hewan yang kedua yaitu Paramecium atau ciliata, yaitu bentuk tubuh oval tetapi bergerak dengan silia dan memiliki dua inti sel atau makronukleus dan mikronukleus serta hidup di air tawar. Yang berikut, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang filum Platyhelminthes, yaitu filum Platyhelminthes atau cacing pipi adalah kelompok hewan invertebrata yang memiliki tubuh pipi dan simetri bilateral. Filum ini tidak memiliki rongga tubuh atau acelomata. Sistem peredaran darah dan sistem pernapasannya adalah pernapasan sejati. Yang berikut ciri-ciri umum pada filum Platyhelminthes, yaitu yang pertama bentuk tubuh. Bentuk tubuh pipi simetris, bilateral, dan tidak bersegmen. Yang kedua, lapisan tubuh memiliki 3 lapisan tubuh atau triploblastik, ektoderm, mesoderm, endoderm.
Dan yang ketiga, sistem pencernaan tidak lengkap, hanya memiliki mulut tanpa anus. Dan yang keempat, sistem saraf sederhana terdiri dari ganglion atau simpul saraf dan tali saraf longitudinal. Dan yang kelima, sistem ekskresi, yaitu menggunakan sel api atau flame cells untuk ekskresi dan osmoregulasi. Dan yang terakhir ada habitat, dapat hidup bebas di air tawar atau air laut atau sebagai parasit pada hewan dan manusia. Yang berikut karakteristik. Yang pertama, tidak memiliki rongga tubuh atau aselomata. Yang kedua, tidak memiliki sistem peredaran darah. Yang ketiga, tidak memiliki sistem pernapasan sejati. Dan yang terakhir, memiliki daya regenerasi tinggi. Sistem reproduksi, yaitu yang pertama, sistem pencernaan, yaitu yang pertama mulut, terletak di bagian ventral tubuh. Yang kedua faring, berotot, berfungsi untuk menghisap makanan. Dan yang ketiga usus, berbentuk kantong bercabang-cabang atau gastrovaskular, tidak ada anus. Yang berikut makanan. Cacing pipih bebas memakan detritus, hewan kecil atau organisme mati. Yang kedua, cacing pipih parasit, yaitu menghisap makanan dari inangnya. Yang berikut alat gerak. Yang pertama, bergerak menggunakan silia, yaitu bantuan untuk bergerak pada beberapa spesies. Yang kedua, otot untuk pergerakan terutama pada cacing pipih parasit. Yang berikut ada contoh hewan dan ciri-cirinya, yaitu yang pertama planaria, cacing pipih yang hidup bebas memiliki kemampuan regenerasi tinggi. Dan yang kedua ada Fasciola hepatisa atau cacing hati, yaitu parasit pada hewan ternak menyebabkan penyakit pada hati. Dan yang terakhir ada Taenia solium atau cacing pita, yaitu parasit pada manusia dan hewan menyebabkan penyakit pada usus.